ini anaknya, dia lagi hamil waktu itu, terus posting anaknya meninggal, gitu. Nah, anaknya meninggal itu, terus saya kaget, loh, itu baru lahir kok meninggal. Iya, umurnya cuma sebulan doang anaknya itu. Kasihan sih memang. Terus saya kasih ucapan dan sebagainya. Terus udah kan, setelah itu kita DM-an, ya di Instagram ucapin itu dan akhirnya WhatsApp-an. Nah, WhatsApp-an dia curhat lah ke saya tentang kehidupan dia gitu loh. Terus saya nasihatin bahwa itu apa, ngapain gitu loh, lu sampai begitu tuh mau ngapain, saya bilang gitu kan. Terus pertama-tama omongan itu biasa, tapi lama-lama kok jadinya kayak agak mulai dalam gitu loh curhatnya ke saya. Terus akhirnya dia mau ngajakin saya ketemu gitu. Terus saya bilang nggak bisa, gimana mau ketemu, orang-orang nggak ada yang bisa di mana, saya bilang nggak ada tempat gitu kan. Terus kalau lagian juga nggak bisa ketemuan berdua doang, saya bilang kalau mau ketemu yang rame-rame gitu loh, bareng-bareng gitu kan. Terus akhirnya nggak jadi yang pertama kali ketemu. Yang kedua kali ternyata dia itu curhat sama saya, dia itu sampai bilang bahwa ternyata suaminya itu ada main gila sama orang lain gitu kan. Terus dia juga mau melakukan hal yang sama. Saya bilang, lu ngapain kayak gitu, saya bilang, lu udah punya anak gini. Terus saya nasihatin lah, tapi dia mau ketemu. Terus saya bilang, buat apa, dia bilang. Terus akhirnya dia maksa terus. Akhirnya saya bilang gini deh, kita ketemu pas lagi acara ini aja, olahraga bareng-bareng gitu loh sama orang-orang gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dia lari gitu, suka lari bareng, suka ternyata di Ancol lari. Akhirnya sepakat bahwa mau ketemu gitu. Saya pikir kalau lari kan nggak maksudnya nggak berdua di tempat tertutup gitu loh, maksudnya terbuka semuanya juga kelihatan gitu kan. Ya udahlah, saya pikir oke lah, saya pikir gitu kan. Ternyata 3 hari sebelum ketemuan itu suaminya WhatsApp saya, men. WhatsApp saya ngoceh-ngoceh. Terus saya bilang, saya nggak tahu itu siapa kan. Terus saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Terus akhirnya dia ngaku bahwa itu suaminya. Terus saya bilang gini, saya udah pengen marah waktu itu, benar-benar pengen marah gitu. Emosi. Cuman Tuhan mengingatkan saya, bilang ngapain sih, bilang gitu. Terus ya udah, minta maaf aja. Tuhan bilang, lu minta maaf aja gitu loh. Maksudnya nggak usah lu marah-marah gitu. Tadinya saya benar-benar pengen marah, maksudnya pengen semprot, gue nggak ada salah apa-apa, lu ngapain ya itu tukar-tukar gue gitu kan. Maksudnya gitu, saya udah pengen gitu tuh. Terus akhirnya saya bilang, oke. Saya bilang, kalau memang menurut kamu itu nggak benar, ya udah, saya bilang. Teman, saya terus terang aja, saya nggak pernah ketemu sama istrinya kamu, dan saya nggak cerita tentang curhatnya istrinya dia kepada dia, karena saya nggak mau menjatuhkan harga dirinya dia gitu loh. Karena kan istrinya itu udah cerita sama saya. Terus akhirnya saya bilang, ya udah, case close, kita nggak usah, saya juga nggak bakal ini lagi, saya bilang, tapi kamu jaga aja yang benar. Maksudnya saya udah bilang sama suaminya bahwa kalau bisa jaga baik-baik lah, maksudnya istrinya kamu, saya bilang gitu. Terus habis itu dia WhatsApp saya lagi, saya udah istrinya, saya bilang, kamu itu gimana sih, saya bilang, kok suaminya kamu sampai kayak gitu, sampai ngomongin saya bilang, nggak fair dong kayak gini-gini. Terus akhirnya dia bilang, sorry. Tapi Tuhan baik, di sini Tuhan baik bahwa belum ketemu, tapi udah dikasih signal gitu loh. Jadi kalau dia ketemu saya, mungkin kejadiannya mungkin beda gitu ya. Ya orangnya sih nggak
nggak cakep sih, biasa aja lah, oke lah, tapi bodinya oke lah. Nah, itu tuh yang body itu tuh, Be. Pak, body lu, waduh. Pak, body. Waduh. Bukan, Aduh. mukanya biasa tapi bodinya Jidat. oke gitu, tinggi. Cuman kan gini loh, maksudnya Bro, nggak perlu description, bro. bukan, Tuhan itu baiknya gini loh. Dia tahu Tuhan baik banget gitu loh. Saya bersyukur sama Tuhan baik. Dia tahu kelemahan saya, men. Kalau saya ketemu, pasti bisa terjadi sesuatu. Jadi, dan selanjutnya itu, berarti kan, ternyata Tuhan memberikan suatu signal seperti itu. Jadi, saya bersyukur gitu loh. Maksudnya, oh ya, ternyata jadi orang baik udah susah ya. Padahal belum tentu saya melakukan sesuatu yang di luar itu. Tapi, memang pasti bisa terjadi. Karena apa? Dia agresif banget. Udah saya tolak 2 kali, jadi masih tanya saya terus. Akhirnya saya bilang, Tuhan baik. Akhirnya saya bilang sama dia bahwa, oh, mulai sekarang kamu, saya nggak mau ikut campur, kamu beresin aja sendiri, udah saya nggak kontak-kontak dia lagi. Berarti Tuhan baik. Saya bersyukur bahwa Tuhan baik, dia memberikan katanya, dia tahu kelemahan saya. Jadi kalau semua saya diketemukan di saat itu nggak ituin sama, ditegur sama itu, suaminya lewat Tuhan, mungkin saya bisa lakukan dan terjadi sesuatu. Mungkin ya. Bisa jadi itu karena iman kuat, amin nggak kuat. Gitu. Saya hanya manusia biasa, bukan manusia super gitu. Itu jadi itu yang saya ingin kasih tahu bahwa saya bersyukur Tuhan baik. Itu aja sih. Bro, boleh ada pertanyaan, bro? Apa? Ntar ini gue ngomongnya bisik-bisik aja, tapi kalau gini gimana bisik-bisiknya ini? Bro, is your wife aware? Lu punya istri tahu nggak sih gini? Oh enggak dong, enggak. Emang kita mau ngapain? Tapi kan dia tahu bahwa itu apa followernya, dia tahu dia. Lo enggak dong. Kalau lu kan bilang kalau lu ketemuan, amin lu nggak kuat. Berarti kan lu bermain api. Nah, apalagi Enggak kan dong. kalau Gini, gue kan udah nolak, ya kan? Gue punya istilah katanya gitu. Kalau nggak kejadian langsung pas ketemu lah, maksudnya bukan waktu ketemu itu langsung kejadian, nggak mungkin. Cuman maksudnya gini loh, mungkin ini suatu signal yang bikin Tuhan bilang lu jangan ketemu, karena gue yakin gue bisa jaga gitu loh. Cuman kalau lu diserang terus, lu bisa jatuh gitu loh maksudnya. Gitu loh. Serang sekali juga udah jatuh lu pasti. Kalau lu diserang terus, lu bisa jatuh gitu loh. Gitu. Jadi mungkin itu suatu apa signal yang pernah soalnya pernah dulu kejadian juga sama waktu sama bini gue WhatsAppan sama cewek, dia sama curhat, itu kita juga belum ketemu, belum apa, tapi cewek itu tahu-tahu bisa ngomong gini sama saya, WhatsApp saya gini, gue barusan operasi pasmir, kurang ajar kan bener-bener. Dan kebetulan dibaca sama bini gue, waduh, bini gue langsung ngamuk gitu kan. Gue bilang, ya udah, kalau lu marah, lu ketemuin aja kita bertiga, lu cewek itu sama gue bilang, kita tanya bareng-bareng gitu loh. Bener nggak kita melakukan ada sesuatu hal yang nggak diinginkan? Saya berani clarify, saya bilang gitu. Akhirnya nggak berani. Akhirnya istri saya nggak berani, karena saya bilang saya berani ketemuin, yuk kita ketemu aja, saya bilang gitu kan. Saya tantangin malah, karena memang nggak melakukan hal-hal yang itu kok gitu loh. Kenapa mesti takut gitu loh? Gitu. Boleh tanya satu hal nggak, Be? Apa? Jadi gini, kalau misalnya Anda waktu itu belum join ke Full Gospel, kayaknya rumor-rumor yang pedes-pedes dari Anda yang hot-hot itu pasti muncul. Jadi kalau menurut Anda nih, Be, pada saat sebelum Full Gospel, Anda jatuh nggak, Be? Bisa jadi. Nah, itulah kita harus masuk ke Full Gospel. Bisa jadi. Hebat ya. Jadi kalau menurut gue, kalau memang benar-benar ya gini ya, advice-nya apa ini buat kita yang baru pernikahan nih, buat Bro Niko, ya. Buat gua yang baru menikah ini, advice-nya apa kalau dapat WA kayak gitu, kita harus apa?
ya jangan inilah, jangan diladenin lah. Kalau Block it. kalau yang dapat kayak gitu ya udah jangan kalau merasa nggak kuat, udah forget it lah. Maksudnya jangan diterusin gitu loh. Kalau nggak kuat ya. Ya karena gini, gue juga pernah, gue kan sebagai salah satu pengurus Kortim di JPCC gue, ada anak member diet gue gitu. Gue harus jagain dia karena dia masuk ke dunia klub gitu. Jadi berusaha dengan alkohol. Karena gue yang pernah ada background ke sana, si diet leader gue nyuruh gue assign tuh cewek itu gitu. Terus ya gue sih tulus-tulus aja ya, nggak ada intention apa-apa gitu. Cuman istri gue ngasih tahu kalau di CG-nya dia ya, di komselnya dia nggak boleh kalau pengurus cowok sama cewek gitu. Jadi disuruhnya sama cowok gitu, cewek sama cewek. Menurut gue ya nggak bisa di komsel gue cowoknya 4, ceweknya 10 gitu. Jadi pasti ada yang ngurusin cewek gitu. Cuman singkat cerita karena gue udah di Full Gospel, gue nggak mau ego, jadi menurutin istri gitu ya kan. Tapi sekarang gue belajar juga gitu bahwa ya ada benernya juga. Kita kan mengantisipasi, dan kalau gue sih tadi Bro Donald ngomong blok gitu, ya bener, itu gue setuju banget. Atau kalau enggak ya, kalau memang gue tulus bantu ya mungkin ini gue ya, ini kita tukar pikiran aja ya, very open minded ya buat teman-teman, terutama Bro Halim tahu ya, Bro Halim bener-bener menurut gue panutan gue banget ya, walaupun dia nggak tahu gue sering bercandain, he is the president chapter ketika gue datang ya pertama kali ya jujur itu kita punya bond yang menurut gue ya cukup strong buat gue. Cuman kalau gue mungkin yang akan gue lakuin sekarang, kalau gue nggak blok, gue akan info ke istri gue gitu. Jadi gue bilang nih, ini gue gini nih, kita kayak bagaimana gitu. Ya kalau memang mau ketemu ya ayo ketemu bertiga sama istri gue juga gini, kita akan membantu lu gitu. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin ada masukan dari yang udah menikah. Saran gua sih di blog, Bro. Enggak, kalau gue gini. Kalau gue gini, we are the man. Jadi gini loh. Bukan gue nggak mau cerita sama istri. Karena lu itu bakal satu tambahan goresan istri lu jadi bakal mikirin terus masalah itu. Ya. Jadi nanti akhirnya lu bakal dicurigain terus. Bukan masalah itu. Kita adalah laki-laki, men. Laki-laki tuh harus punya keputusan sendiri. Ya kalau gitu keputusannya di blok, Bro. Gue setuju sama Bro Donald tadi. Iya, makanya saya bilang gini loh. Saya kan bilang saya buat. Cuman saya bilang, makanya saya bilang ini kan belum kejadian tuh waktu itu saya masih ragu. Belum tentu saya juga pergi waktu itu karena belum tentu saya melakukan itu. Cuman udah dikasih signal sama Tuhan. Karena dari situ memang saya udah ragu. Karena apa? Dia benar-benar ceritanya mau curhat tentang dan sebagainya. Terus saya bilang ini udah tadinya saya mau bantu. Jadi gini loh, makanya orang itu pintar ya, iblis itu pintar. Maksudnya pakai cara apapun supaya kita itu jatuh gitu loh. Maksudnya kebaikan itu saya nggak mandang dia sebagai sesuatu berpikir untuk melakukan hal-hal yang itu. Cuman mungkin Tuhan kasih signal bahwa jangan deh. Maksudnya jangan deh gitu loh. Jadi supaya lu nggak nanti sampai kebablasan gitu loh. Jadi itu yang saya bersyukur di situ. Ya, roh memang penuh tapi daging lemah. Ya. Oke, Bro, ini sudah pukul 20.43. Jadi nanti hot topik ini bisa dilanjutkan minggu depan nih. Kayaknya seru banget sih. Kayaknya kalau misalnya kita bisa topik hal seperti ini di member chapter, boleh nih, seru bisa didiskusikan. Karena aku lihat Bro Billy sama Bro Halim ini kayaknya 11-12-nya dari 12. Oke, Bro Billy lebih parah dari gue. Billy lebih parah dari gue, men. Tuh, nggak usah judgment begitu, Be. Lu orang tuh punya karisma sendiri-sendiri. Oke, Pak Arianto Cang. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Bisa dimulai untuk sharing. Waduh, topiknya sih menarik banget ya. Thank you, chapter president kita, Brother Benny ya. Bani atau Benny ya? Bani ya. Thank you, ya. Emang, aura prianya B. Halim memang terlalu kuat ya. Ya kan, saya yakin bahwa pria itu paling bisa. Godaan pria itu saya bilang godaan pria itu sekarang itu ada 5A. 5 itu apa sih? Katanya harta, tata, wanita. Sepeda. Ada juga dong, Be. Sepeda, 5A, Bos.
harta, tata, wanita, sepeda, sama WA. Tiap hari kita lihat WA terus kan. Kalau nggak lihat kayaknya gimana gitu ya rasanya. Ya, malam semuanya, saya lihat di sini hari ini kita 12 orang ya. Senang banget hari ini saya lihat semuanya segar-segar, ganteng-ganteng di kondisi sekarang ya. Ya, nama saya Eri Erianto Chang. Saya single sampai 2005. Jadi sekarang sejak 2005 sudah married. Pengalaman married 15 tahun. Masih kalah sama kopi keren kayak, sama bos kopi keren, 2 bos kopi keren. Anak 3, paling gede udah SMP 3. Jadi ya puji Tuhan lah. Wih, Billy, emang Halim paling gede berapa? SMA kali ya Billy? saya telat merit, Be. Anda lebih Telat cepat. ya. Iya, saya meritnya umur 25, jadi sama dengan Bebani, saya tahun ini juga umur 40 tahun. Ya, 40 tahun rasa 20 tahun. Ya, enggak sama ya. Oke, saya pikir tahun ini menarik buat kita lah ya. Saya ingat bahwa minggu lalu ya, saya dengar Pastor Jeffrey Rahmat ngomong, cuma sedikit doang saya dengar dia waktu lagi chapternya di Medan, yang ngomong bahwa tahun ini adalah season yang baru, musim yang baru buat kita. Baru ini jangan sampai kita kelewatan. Jujur aja buat kita tahun ini paling challenge lah buat saya punya bisnis. Saya punya challenge paling gede itu 2008, saya ingat banget. Itu saya baru pertama kali awal di Full Gospel, itu masih kontrak rumah, mobil masih nyicil, toko juga masih kontrak, utangnya miliaran. Jadi itu challenging sekali 2008, tapi puji Tuhan 2008 akhir Tuhan bisa bawa saya keluar, utangnya clear, saya bisa keluar dari minus jadi surplus. Saya bisa beli rumah kontan, beli mobil kontan kayak Bani. Ya. Tapi 2020 ini challenging juga banget buat company kita. Selama 12 tahun saya ngalami, tahun ini sangat challenge. Gitu. Challenge apakah kita nggak punya bisnis kita tetap bagus. Jadi semester pertama kita cukup bagus lah. Kita lagi masuk semester kedua. Jadi banyak sekali proyek kita ke pending, dari kita lagi ngejar 5 bulan ini, kita lihat bahwa saya nggak tahu ya semua ngalami seperti apa, tapi saya percaya bahwa ini musim yang baru buat kita. Jadi sesuatu yang baru buat kita ya kita mesti belajar. Kata kuncinya adalah kita beradaptasi sama perubahan, sama musim yang baru. Jadi saya sungguh-sungguh setiap hari, saya jarang sekali sih nonton hari ini ada beberapa kena COVID, ya kan, saya nggak terlalu ikutnya. Saya hari coba upgrade apa sih yang saya mesti lakuin buat bisnis saya, pelayanan saya, buat keluarga saya. Saya percaya bahwa hari-hari ini paling penting kita belajar sesuatu yang baru buat bisnis kita, buat hidup kita. Nah, soal tadi DM segala macam itu ilmunya Halim ya. Saya nggak terlalu jago. Jadi ilmu gituan, saya ini pria baik-baik, kelihatan lah ya. Saya ini baik-baik, jarang sekali digodain sama wanita, ya kan? Meskipun nggak aku ya. Enggak lah, jadi untung saya sibuk sekali. Jadi orang kalau sibuk akan nggak terlalu fokus untuk hal gituan sih. Jadi kalau kita sangat sibuk, kita banyak aktivitas, kadang kita nggak terlalu mikirin ke sana sih. Tapi kalau ketika kita lagi agak nganggur, pastilah godaan itu akan datang. Jadi usahakan kita aktif dan proaktif sih. Terus tadi buat saya thank you juga buat Ferry yang udah kesaksian, Bani, buat juga Simon ya, sama B. Halim, thank you. Oke, saya mau share dengan cepat. Saya agak ada beberapa slide, saya akan coba dengan cepat. Ini udah malam ya, nggak apa-apa ya, kita pulang malam nggak apa-apa. Saya masih di kantor sih, udah pada dari rumah semua kelihatannya. Nggak usah cepet-cepet, Be. Santai aja. Saya yang masih di kantor, jadi semua udah di rumah, ada rumah. Oh, ya, udah enak ya. Saya masih mesti balik ke rumah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba diskusi sebentar, saya share ya. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang apa ya, tentang musim yang baru. Saya percaya bahwa COVID-19 ini bikin sesuatu yang baru buat kita. Ya. Nah, kata kuncinya adalah kita mesti, saya bilang kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya kita mesti menghadapinya. Nah, saya mau kasih sedikit tentang kondisi sekarang. Jadi, kalau kita tahu bahwa sebelum COVID, tanggal di awal Maret itu kita bilang namanya normal, ya all normal lah ya. Kita bisa seperti biasa. Saya masih ingat akhir Februari 27, 28, 29 tahun ini kan kehabisan deh. Jadi 1 Maret satu kantor kita masih outing ke Bali. Jadi ini last outing kita masih bikin planning buat 2020. Kenapa? Karena 2017, 18, 19 bisnis kita sangat luar biasa. Kita achieve 2 kali lipat. Jadi benar-benar jadi kita kasih bonus, kita set target. Tahu-tahu waktu kita pulang tiba-tiba COVID. Umumnya ada 2 orang kena COVID. Tiba-tiba kita masuk ke namanya new normal, ya. Jadi semua coba bertahan. Kita semua survival mode, ya. Orang nggak boleh masuk kantor. Tiba-tiba semua kantor mesti tutup, mall tutup. Nah,
Ini namanya new normal buat kita. Jadi kita bisa bayangin new normal itu kita nggak pernah pikirkan di bulan Maret, Februari kemarin bahwa kita akan meeting pakai Zoom atau pakai Google Meet, itu nggak pernah ada. Nah, sekarang kita masuk ke new normal. Nah, new normal ini secara bisnis sebagian besar itu turun. Mungkin cuma kopi keren doang karena keren jadi nggak turun-turun. Nah, oke. Tapi setelah ini kita tahu bahwa akan masuk lagi ke namanya next normal. Nah, kita berdoa setelah ini kita udah mulai masuk ke PSBB atau PSBB transisi, kita berdoa sama-sama berharap kita bisa kembali lagi, kita bisa masuk lagi ke gigi yang kalau waktu di survival kita masuk ke gigi 1, gigi 2, kita berharap di next normal ini kita bisa segera masuk ke gigi 3 lah, gigi 4. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke gigi 5. Nah, saya bilang bahwa next normal ini new normal buat kita. Jadi ini sekarang kita benar new normal buat kita. Iyalah. Tapi kalau orang kata teman-teman saya, Jakarta ini bukan new normal, be back to normal ya. Kemarin saya ke Peak, waduh, soalnya udah penuh banget, udah ramai banget. Oke. Baik, teman-teman, saya mau kasih tahu kondisi secara psikologis manusia ini penting sekali buat kita yang pengusaha, pebisnis atau orang yang kerja, bahwa manusia itu punya beberapa kondisi psikologis. Normal, khawatir, tentang dalam jiwa mereka ada tentang takut. Nah, tingkatan yang paling parah itu adalah panik. Jadi kita tahu bahwa waktu COVID diumumkan 2 orang kena COVID, hari keduanya semua tiba-tiba dari normal. Waktu khawatir ya kita tahu bahwa waktu mulai masuk Singapura, Malaysia kita mulai khawatir lah, tapi nggak terlalu khawatir. Tapi hari itu juga ketika di awal Maret, kalau nggak salah tanggal 3 Maret diumumin bahwa ada 2 orang kena COVID, Pak Jokowi umumin, tiba-tiba kita semua naik ke tingkatan mental yang paling tinggi itu panik. Waktu panik, jadi waktu kita panik atau secara psikologis manusia panik itu udah nggak mikir lagi beras di stok, masker di stok, termogan di stok, semua di stok buat di rumah dia. Jadi setiap rumah kalau bisa beli termogan 5 biji, masker mungkin 10 dus, ya kan, Indomie mungkin 20 dus. Jadi benar-benar supermarket semuanya dijarak, ya kan, semuanya. Nah, tapi kalau kita tahu sekarang bahwa kondisi sekarang, puji Tuhan, kalau kita lihat psikologi masyarakat Indonesia secara umum, Jakarta secara khusus itu udah mulai turun. Sekarang kita lagi kondisi mana sih? Kalau menurut saya sekarang kita di antara normal sama khawatir. Kalau kita sekarang mulai meeting, saya udah mulai aktif sekali meeting di mall, di restoran, tapi bukan jalan-jalan ya. Saya belum pernah ajak keluarga ke mall, jadi hampir semuanya itu buat bisnis. Nah, waktu kita ke sana benar-benar kita masih new normal, tapi kita nggak terlalu takut, kita khawatir, jadi kita masih jaga semua. Nah, kita mesti ngerti bahwa kondisi sekarang kalau Anda punya APD, punya barang-barang terlalu banyak, cepat-cepat dibuang. Kenapa? Karena orang udah mulai normal. Jadi ketika kita normal atau di kondisi psikologis normal, khawatir, itu secara psikologis pemikiran kita lebih jernih. Tapi waktu kita panik, itu yang mainkan adalah emosi mental kita. Kita akan bertindak itu udah nggak pakai nalar pikiran lagi, kita bertindaknya udah di luar pemikiran kita. Nah, tapi sekarang sekali lagi bahwa teman-teman, bahwa sekarang secara psikologis kita semua di Indonesia secara khusus, secara umum itu udah di antara new normal dan khawatir. Oke. Ini ada satu slide yang saya pikir 2020 tanggal 31 Desember 2019, kalau orang semua kita mungkin, kalau apalagi orang insurance, orang multi level atau orang properti pasti punya resolusi lah, punya plan bahwa 1 Januari dia punya plan, kita bikin plan ini kita mau ngapain sih. Tapi 2020 ini sangat challenging sekali dalam hidup kita, bisnis kita. Reality 2020 ini luar biasa ya. Teman-teman lihat masuk naik turun seperti itu, kena hujan, masuk air ya kan, mesti pakai tangga. Tapi saya yakin bahwa kalau kita mau lewati, saya yakin sekali bahwa ujungnya pasti kita juga ketemu, garis finishnya pasti kita juga tiba. Nah, ini satu data yang menarik yang saya ambil dari Korea. Kita mesti tahu teman-teman bahwa COVID itu masuk duluan tuh ke Korea. Jadi dari China masuk ke Korea, kalau kita tahu ya. Di bulan Januari Februari Korea udah mulai masuk COVID. Nah, ini datanya sangat menarik buat kita di survei Arirang News. Dari 1902 small business owner atau seperti kita UMKM bahasa Indonesianya itu 97,9% itu bisnisnya turun. Jadi kalau kita lihat di layar kita itu 97,9% bisnisnya ketika ada COVID itu impact ke penjualan mereka turun. Nah, 2% itu nggak ada pengaruh. Mungkin mereka di bisnis yang tepat. Mungkin mereka sudah ada di online. Mungkin ya. Nah, cuma ada 0,1%.
itu meningkatnya luar biasa tajam. Ya mungkin bisa juga. Jadi ini meningkatnya luar biasa. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ini ada satu hal yang menarik yang saya coba mau share. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat bahwa ini slide-nya adalah tentang stay at home economy. Kita nggak pernah bayangkan di bulan Januari, Februari kita akan belajar namanya stay at home economy. Bahwa dulu saya nggak pernah meeting sama saya punya tim manajemen saya, manajer, director saya, atau saya punya sales itu pakai Zoom atau Google Meet. Selama beberapa bulan terakhir kemarin kita lebih banyak kontrol bisnis kita dari rumah. Yang kita bilang namanya stay at home economy, ya, atau kita bilang at home economy. Kalau anak-anak saya itu study at home economy. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada yang menarik adalah bahwa ketika kita bicara soal stay at home economy atau apa namanya chapter at home economy, itu ada dua hal yang sangat menarik, atau ada satu yang disebut the fall, satu lagi the rise. Jadi ada bisnis yang turun di kondisi hari, ada juga bisnis yang naik. Nah, tujuan saya kasih ini cuma pengen supaya teman-teman coba apa namanya coba membandingkan bisnis kita dengan data yang ada, informasi yang ada, supaya kita tahu kita mesti ngapain sih. Nah, kita lihat sini bahwa dari sisi kiri the fall, bahwa bisnis ada dari high sampai moderate. High itu artinya merah banget. Artinya kalau mau di covernya butuh waktu lebih panjang. Ya, kalau moderate mungkin efeknya kena penurunan, tapi mungkin nggak terlalu panjang efeknya. Nah, ini hotel kita tahu, tourism apalagi, itu parah sekali efeknya. Kan saya tahun ini harusnya ada ke bulan Maret kemarin saya ke Amrik, bulan Juni ini saya ke Aussie, udah semua dibatalin semua. Sampai tahun ini kita udah nggak punya planning sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan kita nggak punya planning mau kemana-mana. Jadi kita tahu buat tourism, airlines, MICE. Kalau kita ngomong MICE, teman-teman ini juga menarik. Kenapa? Karena MICE ini efeknya sangat-sangat luar biasa. Kalau kita ngomong MICE, pasti ngomong soal meeting, ngomong soal orang merit. Banyak sekali orang batal karena nggak bisa. Karena PSBB, orang nggak boleh kumpul rame-rame. Bar, restoran. Semua efeknya juga luar biasa. Kita lihat semua restoran, itu juga efeknya banyak sekali. Nah, bioskop, sampai hari ini saya nggak tahu bioskop udah buka apa enggak, tapi pasti efeknya luar biasa. Kita akan coba, kalau bisa nggak ke bioskop, sport, ya kan, mall, retail, consumer elektronik, otomotif, oil and gas, properti. Nah, ini ada kabar baik bahwa diprediksi bahwa otomotif justru nanti sebenarnya akan naik menurut analisis. Kenapa? Karena orang akan takut naik bus, naik yang rame-rame, akan cenderung berusaha untuk beli mobil pribadi. Ini kata analis ya. Nah, selain ada yang turun, ini juga ada yang naik, ada rise. Nah, rise-nya juga ada moderate, ada yang high. Teman-teman, kalau kita lihat bahwa yang pasti yang namanya high itu logistik. Kita pernah terakhir 2 bulan lalu kita pernah undang antar aja. Habis itu saya sempat makan bareng beliau. Dia bilang peningkatan bisnisnya luar biasa. Kita tahu logistik kalau di manage dengan baik. Tadi ada juga teman dari logistik ya. Kalau di manage dengan baik ini lagi luar biasa. Lagi biru sekali, lagi hijau sekali. Nah, food delivery. Saya dulu jarang sekali pakai GoFood. Sekarang sering banget pakai GoFood. Ya, e-commerce saya dulu juga jarang banget beli JDID, beli. Tadi saya barusan pesan beli kemarin saya beli di JDID. Seminggu saya bisa beberapa kali belanja lewat e-commerce. Streaming. Saya juga sebelum COVID nggak punya Netflix. Saya pikir saya nggak punya waktu buat nonton lah. Tapi percaya nggak teman-teman bahwa waktu lagi stay at home bulan Maret kemarin saya langsung langganan Netflix sekaligus view. Jadi saya yakin bahwa nggak cuma saya, sebagian besar juga akan lakuin itu. Jadi mereka luar biasa naik. Ya, online learning udah pasti. Nah, home fitness ini juga menarik. Diperkirakan orang takut mereka lebih banyak fitnessnya di rumah. Kebetulan di dekat kantor saya ada satu bisnis, dia jualan barang-barang buat fitness, itu banyakkan buat home fitness. Gimana penjualan? Wah, lagi luar biasa naik. Nah, oke, di antara turun naik ada between itu ada nggak pengaruh. Ada COVID ya masih oke lah. Education anak saya masih sekolah sampai hari ini, meskipun online ya. Bayaran tetap hampir sama, nggak ada perubahan apa-apa. Banking masih jalan terus. Manufacturing beberapa sektor kita tahu masih jalan terus, terutama makanan. Insurance harusnya orang makin banyak beli asuransi. Agriculture apalagi. Oke, ini informasi yang saya bisa sampaikan. Teman-teman, oke, kita coba next. Oke, ini ada 40 hal yang dibilang bahwa corona kills everything lah. Corona kills a lot of things lah ya.
Di COVID-19 ini butuh banyak hal. Tadi saya udah bilang bahwa katanya nomor 3 yang suka katanya prostitusi aja dibunuh sama corona, orang udah takut ya kan. Terus dulu suka tempat plus sekarang udah nggak mau lagi ya kan. Sekarang lebih baik full go secara online. Sinema nomor 14, mall pun sekarang agak sepi. Saya nggak tahu CP waktu saya pergi udah mulai ramai CP, tapi masih belum terlalu ramai banget kayak dulu. Ya, barbershop. Saya nggak tahu, saya udah hampir sejak Maret belum pernah ke barbershop. Ya, kalau tadi saya lihat Halim rambutnya udah kayak kayak George Clooney, saya nggak tahu itu gara-gara apa gagal ke barbershop atau di sendiri. Nah, travel agent nomor 17 juga sinema ini akan banyak sekali challenging. WO nomor 33, jadi ini datanya 40, teman-teman bisa lihat, saya akan dengan cepat. Oke, ini ada juga prediksi apa yang terjadi di PSBB atau di new normal atau di next normal itu. Di new normal ini ada tentang kehidupan keluarga, kehidupan kantor, kehidupan kota, kehidupan bahkan kehidupan bergereja pun dikasih tahu di situ bahwa ya tentang kehidupan digital, belajar, airport, entertainment, semua tentang traveling. Kita tahu sekarang udah mulai virtual travel, udah mulai masuk ke sana, shopping segala macam ya kan. Ini ada bilang bahkan nomor 49 bilang permanently WFH. Jadi orang mungkin work from home ini sesuatu yang normal banget buat kita. Teman saya di Google, di Facebook di Indonesia bilang mereka bahkan libur sampai tahun depan, udah nggak perlu ke kantor lagi. Benar-benar sesuatu yang sangat-sangat akan jadi normal buat kita. Jadi saya lihat bahwa teman-teman mesti lihat ini ada beberapa hal yang akan jadi new normal buat kita. Prediksi yang akan, ini prediksi ya, belum pasti, tapi mungkin kita bisa jadi determinan buat kita. Oke, ini ada satu kodok lagi santai, jadi kita mesti tahu kita jangan santai-santai, kita jangan sampai jadi jangan kayak kodok ini ya, santai. Ini dia pikir dia lagi di onsen, tapi tahu-tahu dia akhirnya dia meninggal, dia mati. Kita mesti tahu yang terjadi mungkin bisa permanen, jadi kita mesti beradaptasi dengan perubahan yang mungkin permanen ini. New normal ini akan datang. Nah, saya mau bilang bahwa hari ini kita yang mesti kata kuncinya adalah kita mesti lakukan inovasi. Nah, saya akan coba kasih tahu bahwa apa sih yang mesti kita inovasi. Ada 2 hal yang saya percaya ini yang paling basic yang kita mesti inovasi adalah yang pertama itu produk kita. Yang kedua adalah cara menjual, sales and marketing kita juga mesti inovasi. Saya mau kasih beberapa contoh dengan cepat tentang produk inovasi. Kita lihat aja banyak sekali perusahaan itu di luar sana itu mereka mau inovasi. Kayak kita tahu sekarang ada kopi 1 liter yang sama teman-teman yang suka kopi. Saya nggak tahu, yakin juga kopi keren ada nggak ya? 1 liter ada dong harusnya ya. Bos kopi keren di sini. 10 liter dia bro. Oh 10 liter ya. Ya kita 500. Ini memang pakai pipa gede ya, pakai selang air ya. Kita 500 mili. Oh ya. Berarti lebih kreatif lagi bro. Oke. Ya pokoknya ada kopi 500 liter, kopi 1 liter. Nah ini inovasi lah. Jadi terus di Trans kita tahu dulu ngantar orang, gara-gara COVID nggak boleh ngantar orang, ngantarnya barang. Ya, frozen food, dibilang frozen food is the future food. Jadi teman-teman tahu bahwa ini frozen food ini akan jadi bisnis masa depan. Bahkan kita lihat di Hokben mereka bikin hit to eat atau ready to eat. Nggak pernah mereka bayangkan ketika COVID datang mereka mesti inovasi. Dan Toto sekarang bikin UV-nya kalau kita habis puff, katanya puff kita yang ada itu pun mati gara-gara UV-nya. Ya kan begitu turun kena UV dia, puff kita udah corona udah langsung mati. Nivea pun semua kita lihat. Jadi saya yakin bahwa jangan cuma mereka inovasi bisnis kita, bareng kita ayo kita berpikir, kita berdoa, kita cari informasi, cari data supaya kita punya pengetahuan yang pas karena kita berinovasi. Nah, yang kedua adalah kita mulai inovasi adalah sales and marketing kita. Teman-teman, saya percaya bahwa sekarang bukan waktunya lagi kita malu-malu. Kita mesti kita mesti menghadapi season baru ini. Bayangkan nggak sih, saya nggak pernah kebayang bahwa di pinggir jalan ada KFC jualan. Nggak pernah saya bayangkan sebelum COVID ini, pernah lihat nggak pizza jualan di pinggir jalan? Pernah lihat Domino Pizza jualan di pinggir jalan? Ya kan? Dulu drive-thru, sekarang nggak, drive-thru itu 3 kali ya. Sekarang udah enggak, sekarang mereka langsung direct jualan, mereka inovasi, mereka mesti menjual. Ya, bahkan RH Clean kalau kita lihat udah ada drive-thru treatment juga, jadi nggak usah turun lagi pakai mobil, mereka treatment di mobil, ya. Terus
Bahkan Lipo Group, teman apa namanya, ada yang udah keluar dari mereka, sebelum keluar ada kenalan, keluar waktu kena COVID, sebelum keluar dia udah booking dulu Hotel Arya Duta. Jadi 14 hari dia mesti karantina, dia udah bayar, langsung pakai 14 hari. Itu inovasi supaya hotel dia bisa penuh. Work from hotel juga inovasi. Yang paling penting teman-teman semuanya bahwa bisnis kita hari-hari ini mesti ada di online. Kemarin kalau teman-teman ikut acaranya yang movement yang kemarin, ya Pak Kusuma udah bilang bahwa bisnis kita sangat penting di new normal ini yang mesti ada di offline dan di online. Nggak bisa cuma di offline. Dua-duanya mesti ada. Jadi kita bisa pakai IG, ya kan, kita bisa pakai Facebook. Kalau mau tahu IG pengen di endorse, ada BH Lim punya istri juga bisa bantu endorse, ya, tergantung bayarannya nanti ya. Terus kita juga mesti. Jadi intinya adalah kita mesti go online. Ada salah satu teman kita namanya Joe. Joe itu di udah lama. Joe, atau ada teman-teman yang kenal, Joe itu sekarang umur 27 tahun. Jadi waktu saya tanya, jadi di antara teman-teman saya yang masih muda-muda, waktu saya kontak-kontakin ada 2 orang yang luar biasa. Umurnya masih di bawah 30 semua. Saya bilang, Joe gimana? Semasa lagi Jaya. Gimana bisnis kamu? Wah, bagus kok. Jadi waktu ketika orang lagi turun, terus mereka naik, saya bilang, Jo, kok bisa? Ya, kita lagi ramai kok. Jadi Jo ini jualan di Shopee. Di Shopee itu dia salah satu toko yang paling ramai. Followernya aja itu 300.000 follower di Shopee. Dia punya penjualan itu keuntungannya aja satu bulan itu neto itu 300 juta sampai 1 miliar. Bilang, wow Jo, umur 27 saya sering bangun kantor dulu, 5 tahun lalu dia belajar sama saya, sekarang saya belajar sama dia. Saya bilang, Jo, ini luar biasa. Jaya juga sangat-sangat hebat. Saya pikir bahwa sekarang justru ini waktunya kita belajar. Kita mesti ada di online. Oke? Nah, teman-teman, kita udah tahu kondisi sekarang. Kita udah tahu kita mesti inovasi. Nah, saya mau bagiin hari ini tentang sesuatu yang lebih rohani. Meskipun buku ini bukan buku rohani. Kalau di sini mungkin juga Billy juga suka baca, ada teman-teman yang suka baca, tahu tentang Malcolm Gladwell. Saya suka satu pengarang kesukaan saya. Dia karang beberapa buku yang saya paling suka sebenarnya buku ini, 6 Outlier. Jadi tentang 10.000 jam, kalau teman-teman tahu tentang kalau kita mau jadi pakar ahli itu 10.000 jam. Jadi 10.000 jam sebenarnya bukan dia yang ciptakan, tapi dia yang membuat jadi terkenal. Dia membuat ini jadi apa namanya, jadi hype lah di mana-mana. 10.000 jam kalau kita mau pakar, jadi pilot yang jago 10.000 jam, jadi pengusaha yang jago 10.000 jam, jadi pembicara yang jago 10.000 jam latihan. Nah, ada lagi tipping point. Tapi saya mau bahas tentang dia bikin satu buku yang menarik namanya David and Goliath, atau apa namanya, newcomer melawan status quo, atau orang jadi perusahaan kecil melawan perusahaan besar. Atau sekarang kita mesti ngerti bahwa kondisi sekarang ini David and Goliath ini menarik bahwa, David and Goliath ini yang karena Malcolm Gladwell ini bukan buku rohani, buku bisnis. Dan kita mesti tahu bahwa David dan Goliath ini, Daud dan Goliath, ternyata ini bukan cuma sekedar sebuah dongeng, tapi ini kisah nyata yang ada kita tahu dia ada di Bible. Dan nggak cuma ada di Bible, teman-teman. Kalau saya coba Google, ternyata juga ada di Al-Quran. Di Al-Quran namanya adalah Nabi Daud melawan raksasa Jalut. Jadi Filistin itu dibilang Jalut. Jadi Goliath itu namanya Raja Jalut. Raksasa dari Jalut. Nah, bahwa kisah ini begitu menarik, sehingga saya mau hari ini mau share dengan cepat. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari bahwa ketika memasuki musim yang baru, season yang baru ini, apa sih yang kita mesti lakukan? Menghadapinya. Kita nggak bisa cuma diam. Kita tahu bahwa ini waktu Daud datang ke medan perang, itu Goliat satu masalah yang begitu besar, itu 40 hari loh, pagi malam, nantangin bangsa Israel. Waktu Daud, kita tahu bahwa ketika dia ketemu Saul, dia bilang, jangan kita jadi tawar hati karena Goliat ini, jangan kita tawar hati karena masalah ini. Teman-teman, sebagai pria, saya juga sama teman-teman, bahwa ketika kita punya problem, kita punya krisis, kita gampang tawar hati. Kita pikir, wah, terlalu berat buat kita. Kondisi sekarang terlalu berat buat kita. Nah, tapi Daud bilang, jangan tawar hati. Daud itu tahu bahwa dia kenapa nggak perlu tawar hati? Karena dia tahu dia punya Tuhan. Nah, saya mau kasih sedikit gambaran. Ini teman-teman tahu ya. Ini ada yang kenal nggak sih? Kayak Manny Pacquiao, Yao Ming. Ya kan, tahu nggak? Tahu Manny Pacquiao ya? Manny Pacquiao ini apa namanya, tukang siomay dekat pengkolan di ini ya. Nggak Manny Pacquiao ini kita semua tahu lah, salah satu petinju yang paling legenda dari Asia Tenggara, bahkan di dunia maybe ya. Itu tingginya 1,66 meter. Dia oke, Yao Ming, saya suka juga sama Yao Ming, kita tahu ya, 2,29 meter. Kita mesti tahu bahwa Goliat itu 6 hasta, 1 jengkal. Kalau dihitung, itu 2,92 meter.
ya satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Jadi kita tahu bahwa Goliat itu nggak cuma, kalau Yao Ming kan kurus tinggi ya, tapi kalau Goliat itu nggak cuma, Alkitab bilang bahwa raksasa ini atau problem ini, krisis ini, itu nggak cuma gede, besar sekali. Dan kita mesti tahu bahwa dia disebut apa. Kalau kita baca 1 Samuel 17, kalau teman-teman nanti setelah ini ada waktu boleh baca, kisah ini menarik sekali, lebih keren daripada apa namanya kisah yang ada mungkin di Koping Ho. Nah, dia disebut apa? Dia disebut adalah seorang, dia disebut adalah kalau bahasa Inggrisnya adalah champion. Jadi boleh dibilang, boleh dikatakan Goliat ini bahkan di Alkitab itu dia itu juara atau dia seorang pendekar. Alkitab ngomong pendekar atau warrior, seorang pejuang yang benar-benar luar biasa. Dia nggak cuma tinggi besar, tapi dia seorang juara yang nggak terkalahkan. Dia seorang champion, dia seorang prajurit, seorang pendekar, seorang warrior. Tapi kita tahu kisah tentang Daud lawan Goliat. Kelihatannya Daud ini minoritas, nggak mungkin menang. Seperti kita hari ini, kita nggak mungkin menang. Tapi kita tahu di akhir cerita yang menang siapa? Yang menang adalah Daud. Apa yang nggak mungkin, itu jadi mungkin. Orang yang tidak diunggulkan, justru dia yang unggul. Seorang nggak mungkin bisa menang, justru dia yang menang. Teman-teman, saya percaya bahwa hari-hari ini sepertinya kita nggak mungkin. COVID ini sesuatu yang baru. Goliat juga sesuatu yang baru buat bangsa Israel, juga baru buat Daud. Dan saya percaya ketika Daud menghadapinya dengan cara yang benar, Daud keluar sebagai pemenang. Saya berdoa buat kita semua, buat kita yang ada di Zoom ini, buat saya juga, kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, oke. So, bagaimana sih kita menghadapi season baru ini? Apa sih yang kita mesti lakukan menghadapi musim yang baru ini? Satu musim yang nggak pernah kita bayangkan. Musim yang nggak pernah kita sangka-sangka. Nah, saya mau bagi dengan cepat ada 3 hal yang kita mesti lakukan. Bagaimana kita menghadapi musim ini? Pak Bani, saya masih ada waktu ya? Boleh ya, lanjut terus ya? Masih ada, Be. Jelas suaranya. Bebas, bro. Monggo, masih ada. Bebas, bro. Apa sih? Boleh sampai jam 10, bro, atau jam 12 juga boleh. Sampai jam 1 pagi boleh, tapi jam 8 nggak boleh, Be. Apa sih yang nggak boleh buat Pak Eri? Ya. Yang penting kopi keren gua nggak ada aja nih. Nggak boleh kopi keren di meja saya nggak ada nih. Oke, lanjut ya. Oke, ada 3 hal yang saya mau bagi dengan cepat. Yang pertama apa sih? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagi dengan cepat. Kenapa sih? Ini 3 halnya saya ambil dari 1 Samuel 17. Ada 3 hal kenapa Daud bisa menang lawan Goliat. Sekali lagi, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Bagaimana seorang yang yang tidak diperhitungkan atau yang underdog, itu kalau orang Arab bilang underdog mengalahkan status quo. Nah, yang pertama ada namanya preparation. Teman-teman, ini penting sekali buat kita, namanya persiapan. Kita semua tahu ketika Daud waktu turun menghadapi Goliat, kita semua tahu apa yang dilakukan. Dia turun ke sungai, dia ngambil 5 batu, dia simpan di kantong gembala dia. Teman-teman, saya percaya bahwa kita mesti persiapan. Daud waktu menghadapi Goliat, sebelum dia maju ke medan perang, dia mesti persiapan. Hari ini saya mau ajak kita, ayo, kalau kita kemarin kita belum persiapan, hari ini kita mesti persiapan. Persiapan itu penting sekali buat kita. Nah, persiapan itu kuncinya. Jadi kata kunci pertama ketika Daud mau turun menghadapi Goliat itu adalah dia mesti persiapan. Dia mesti punya senjata. Senjatanya kelihatannya nggak keren, tapi itu senjata. Kenapa dia ambil 5? Mungkin ada yang bilang ada 5 Goliat. Tapi buat saya dia pikir dia nggak boleh punya satu. Persiapan dia mesti lebih banyak daripada musuh dia. Persiapan ini penting sekali buat kita. Nah, preparation is the key. Kenapa Benjamin Franklin ngomong gini? By failing to prepare, you are preparing to fail. Kalau kita gagal mempersiapkan hari-hari ini, musim ini, kita lagi mempersiapkan untuk gagal. Oke, Benjamin Franklin ngomong seperti. Nah, apa sih yang mesti kita persiapkan, teman-teman semua? Ya, apa sih yang mesti kita persiapkan? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan dengan cepat yang mesti kita persiapkan itu apa sih? Yang pertama adalah yang saya mesti kita persiapkan yang namanya knowledge. Kenapa? Yang pertama ada knowledge. Knowledge itu berhubungan soal pikiran kita. Apa sih yang mesti kita? Yang pertama ada namanya knowledge. Kenapa sih knowledge ini penting sekali buat kita? Karena jujur aja, COVID ini sesuatu yang baru buat kita. Efeknya baru banget buat kita. Gak pernah ada. Jadi bagaimana kita bisa punya knowledge yang tepat? Saya mau ngomongin teman-teman bahwa kita mesti punya informasi yang tepat. Hari ini saya mau ajak semuanya untuk banyak belajar, banyak cari informasi yang tepat. Ketika kita punya informasi yang tepat, kemudian baru kita bisa punya data yang tepat. Waktu kita punya data yang tepat, baru kita bisa punya knowledge yang tepat. Nah, dari knowledge yang tepat inilah, pengetahuan yang tepat inilah, kita bisa ambil keputusan yang tepat.
teman-teman kita butuh knowledge, pengetahuan yang benar, yang tepat. Yang bahasa, kalau bahasa dunia bilang knowledge, kalau bahasa kita bilang wisdom. Yang tepat, hikmah yang tepat. Nah, bagaimana supaya kita punya? Kita mesti belajar, kita mesti cari tahu, kita mesti banyak baca, banyak cari informasi. Ya, jadi kita mesti punya informasi yang tepat supaya kita punya data yang tepat. Dari situ kita punya knowledge yang tepat untuk kita ambil keputusan yang tepat. Bisnis kita berbeda-beda, teman-teman. Cara bisnis kita berbeda-beda. Setiap hari waktu saya lihat bisnis kita sekarang mulai naik cepat, saya selalu cari informasi yang tepat supaya saya bisa kumpulin saya punya tim untuk ngomongin data yang tepat. Saya bisa punya knowledge yang cepat dan tepat untuk ambil keputusan supaya kita bisa bergerak. Kita mau promosi seperti apa, cara menjual seperti apa, strategi pricing kita seperti apa. Ini penting sekali buat yang pertama, dan knowledge, pemikiran kita seperti apa. Itu yang pertama. Kedua, ini cuma mental kita, teman-teman, bahwa hari ini banyak sekali orang jadi orang yang pesimis. Tapi ini ada foto yang menarik ya. Udah pada kenal kali ya? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ini namanya Kokoma ya. Udah kenal ya? Jack Ma. Jack Ma ini adalah orang yang terkaya nomor 1 atau nomor 2. Saya nggak tahu nomor 1 nomor 2 di China. Nah, ini yang menarik. Nomor 2 sekarang? Ya. Ya. Nomor 2 ya? Ya. Nomor pertama siapa ya sekarang? Yang ownernya, siapa sih nama itu, Be? Ownernya... Nomor pertama Tencent ya? Oke. Iya. Oh, iya. Yang pasti bukan saya akui bukan saya. Tencent ya. Oke. Yang paling atasnya HK. HK ya. Oke. Jadi ini yang menarik, teman-teman. Kenapa saya bilang kita mesti optimis? Memang kondisi sekarang itu bikin kita sepertinya pesimis. Waduh, nggak mungkin lah, terlalu gelap buat kita. Tapi yang menarik, Jack Ma dia pernah bicara di satu forum di Hong Kong, di depan begitu banyak orang. Dia bilang, dia waktu dia baru mulai Alibaba, dia lihat waktu itu Bill Gates udah kaya banget, ya kan? Warren Buffett udah kaya. Waktu itu dan mereka udah jadi bilioner lah ya. 99, Mark Zuckerberg belum ada. Jadi waktu itu yang kaya itu Michael Dell udah kaya. Warren Buffett, Bill Gates, ya kan? Terus mungkin dulu Google belum lah, baru mulai ya. Jadi juga ya udah bukan kaya lah. Kok bisa kaya banget atau super kaya, ultra kaya? Ya kan? Dia bilang kok kaya banget. Rahasianya apa sih? Nah, sekarang jadi setelah Jack Ma jadi orang yang kaya banget, bukan kaya ya, kaya banget ya kan, ultra kaya. Dia orang yang kaya banget, biasanya jarang pakai jam tangan mahal. Jadi dia harus nunjukin dia kaya lagi, nggak usah pakai RM lagi ya kan, nggak usah pakai yang mewah-mewah lah ya, udah kaya banget, mobil mewah udah kaya banget. Nah mereka suka kumpul di Davos, itu namanya World Economy Forum, jadi ada CEO Forum lah ya. Mereka waktu kumpul, mereka mulai di Jack Ma mulai kenal mereka. Waktu ketemu, waktu mereka udah kaya banget, itu mulai ada Mark Zuckerberg, mulai ada Larry Page, orang-orang IT udah mulai masuk, mulai ada orang paling kaya, bos Amazon, Jeff Bezos. Nah, waktu dia kumpul, dia bilang, waktu itu dia 99 masih mikir, mereka kaya banget, apa sih rahasia mereka? Kok kaya banget sih? Nah, waktu dia bikin seminar, dia ngomong gini, ketika mereka pada kumpul di Davos, di Swiss, dia bilang gini, semua orang yang super kaya ini atau ultra kaya ini punya satu kesamaan, teman-teman. Di kondisi dunia apapun juga mereka punya satu kesamaan. Mau tahu kesamaannya apa? Itu satu kesamaan mereka. Bukan sama-sama suka kopi keren. Mereka suka kopi keren. Sama-sama suka kue tiaw, bukan. Mereka tahu apa? Mereka adalah orang-orang yang sangat optimis akan masa sekarang. Sekali lagi teman-teman, orang-orang yang super kaya itu, ultra kaya itu, tangan itu adalah orang-orang yang mereka punya satu kesamaan. Orang yang sangat optimis, sangat super optimis akan masa sekarang dan masa depan. Teman-teman, jadi kalau you mau jadi orang yang super kaya, mau nggak jadi orang super kaya? Ultra kaya, saya doain lah. Di Zoom ini ada orang jadi bilioner, ya kan, di Indonesia. Doa saya begitu, ya kan. Syaratnya adalah kita mesti jadi optimis. Maka agama mereka, tapi kita mesti tahu, ya kan. Filipi 4:8. Semua yang benar, semua yang mulia itu diri dari optimis, semua yang adil, semua yang kebajikan. Kita ngomong itu semua. Tuhan nggak bilang semua yang negatif, yang nggak mulia pikiran. Tuhan bilang apa? Oh, sama kita. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, semua yang mulia, pikirkan itu semua. Itu lebih daripada optimis. Kita percaya bahwa tadi Bani ngomong itu bagus sekali.
Yeremia 29 bahwa Tuhan tahu banget teman-teman bahwa dia merancangkan yang baik, rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Itu berikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Jadi dia optimis hari ini, mereka juga optimis di depan. Saya percaya bahwa itu justru yang kita mesti lakukan sebagai FGB, sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, yang pertama, pikiran kita mesti punya yang tepat. Mental kita mesti optimis. Nah, yang penting kan kita mengucapin apa sih? Adalah namanya iman kita. Percaya sama Tuhan. Setuju nggak teman-teman? Trust and believe. Gak cuma sekedar believe, tapi trust. So, trust and believe, ya trust. Saya percaya kok. Saya believe. Saya mesti trust hari ini. Kita mesti tahu trust itu adalah tindakan kita hari ini. Kita semua tahu lah, beda believe sama trust itu sederhana sekali. Orang lagi naik, itu cuma pernah dengar cerita ya. Si Acong lagi nyebrang, dari gedung satu ke gedung lain, ya kan. Waktu dia lewat, waktu mau balik lagi, tanya siapa yang mau ikut? Saya nggak bisa balik lagi. Cuma orang percaya, kok Acong bisa? Percaya kan? Tapi tanya lagi waktu itu, ada nggak mau saya gendong balik lagi dari gedung dari gedung UOB ke gedung, kau usah jauh-jauh lah, misalnya ke gedung Plaza, sebenarnya apa ya? BCA ya? Dekat ya? BCA. Yang mau teman-teman. Tapi cuma satu anak. Kenapa? Nah, anak itu mau ikut. Kenapa? Kan dia trust. Nah, trust itu beda sama belief. Kalau belief itu percaya kan dalam semua tindakan yang ada. Teman-teman, trust ini penting banget buat kita. Kita mau trust dan belief sama siapa? Cuma sama Tuhan. Cuma sama Tuhan. Oke, next itu yang pertama. Kita mesti prepare. Kedua, apa sih yang mesti kita lakukan? Saya mau ajak kita, kalau kita udah punya basic itu, preparation itu, kita mesti menghadapi. Kita bagaimana menghadapinya sih? Kalau kita bilang, ayo hadapi masalah kita, hadapi COVID-19 ini, pandemi ini, musim yang baru ini dengan Tuhan. Kenapa sih kita mesti hadapi dengan Tuhan? Matius 19 ayat 26 dikatakan juga oleh Wayne Dyer ini seorang disebut bapak motivasi Amerika. Dia bilang ini, with God all things are possible. Dia menyimpulkan dari 40 buku yang diciptakan, kata yang paling penting adalah bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa kita mesti menghadapi masalah kita dengan Tuhan? Emang cuma dengan Tuhan doang teman-teman bisa. Karena bersama dengan Tuhan, alam dan bumi, semuanya mungkin, semuanya bisa. Apa yang kamu jadi mungkin. Jadi anggur, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Apa yang kamu jadi mungkin. Di Tuhan nggak ada yang mustahil teman-teman, semuanya mungkin. Nah, yang kedua adalah ayo kita hadapi problem kita dengan strategi. Ini penting sekali, strategi itu tergantung knowledge kita. Keputusan kita yang kita ambil tergantung knowledge kita. Balik ke persiapan. Hari-hari kita mesti banyak belajar teman-teman. Jangan jadi petinju yang petinju sembarangan. Punya data yang tepat. Jadi kemarin CEO-nya Blibli ngomong kita harus mengambil keputusan dengan gut feeling, gak cuma good feeling. Dan kita juga mesti ambil keputusan berdasarkan data yang ada, knowledge yang ada, knowledge yang tepat, strategi yang tepat teman-teman. Oke. Nah, jadi bagaimana saya mau cerita tentang bagaimana Daud menghadapi. Kita mesti tahu bahwa kita semua tahu bahwa ketika Daud datang menghadapi Goliat, dia ngomong gini sama Goliat. Engkau mendatangi, waktu dia lari mau lawan Goliat, dia ngomong sama Goliat, engkau mendatangi aku, kata Daud kepada Goliat, dengan pedang, tombak, dan lembing. Karena menakutkan terlalu gede, tapi Daud ngomong, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Semesta alam itu pencipta dan bumi. Barisan Allah dari barisan Israel engkau tantang itu. Teman-teman, Daud waktu datang menghadapi Goliat, hadapinya bersama dengan Tuhan. Dan datang bareng dengan Tuhan. Sebuah nama Tuhan. Saya teman-teman di sini, mau Anda muda dari Simon ya, masih muda ya. Besok ada acara saya percaya ketika datang dengan Tuhan, Anda mayoritas. Anda jadi dominan di situ. Ketika Daud datang dengan Tuhan, dominan menghadapi Goliat. Saya percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita jadi mayoritas. Oke, lakukan itu. Oke, itu yang pertama tadi udah, yang kedua udah. Saya akan tutup dengan cepat. Yang ketiga adalah, teman-teman, setelah kita punya dua hal itu, saya percaya bahwa kenapa Daud bisa menang lawan Goliat itu, kenapa kan Daud itu lincah. Kata lincah ini penting sekali buat kita. Lincah ini nggak ngomong soal ukuran badan kita, enggak. Waktu Daud kenapa lincah? Kita ingat waktu itu, Saul mau kasih dia baju dia, kasih ketopong dia, mau kasih mungkin pedang dia. Tapi Daud bilang, nggak,
Kenapa Daud bisa menang? Daud lincah. Daud itu satu yang kita mesti punya adalah kecepatan kita, kelincahan kita. Kata agility ini sangat penting sekali. Kita lagi, kalau sekarang kita suka ikut seminar bisnis, kata kelincahan, agility ini penting sekali buat kita. Nah, agility adalah kemampuan atau kecepatan. Lincah, gesit, angkat. Hari ini kita mesti bangun itu dalam bisnis kita untuk lincah. Itu penting sekali buat kita. Kita mesti mengambil keputusan dengan cepat dan kita mesti berubah dengan cepat dan cepat. Orang-orang sekarang pasti ngerti bahwa semua mesti diambil dengan cepat dan tepat. Kita mesti lincah, kita mesti lihat. Kalau kondisinya udah nggak memungkinkan, kalau udah terlalu merah bisnis kita, terlalu panjang kita menunggu, lebih baik kita move ke bisnisnya. Tapi kita lihat, kita mesti tahu apa yang kita lakukan. Nah, oke. Ada beberapa kode yang bagus dari Om Bill Gates ngomong gini, sukses hari ini tergantung kelincahan kita untuk berpikir ulang, untuk menyegarkan ulang, untuk melakukan tindakan ulang atau menemukan ulang. Jadi kata dia kelincahan itu penting sekali untuk kita bisa sukses. Nah, satu lagi namanya Robert Kiyosaki, udah teman-teman udah kenal ya, yang pengarang buku Rich Dad dan Poor Dad ngomong gini bahwa inovasi itu kuncinya. Kita ngomong inovasi bahwa siapa yang punya kelincahan untuk berubah terhadap market yang ada dan berinovasi segera, itu akan survive, itu bertahan dan bertahan. Teman-teman, saya percaya bahwa hari-hari ini kita mesti punya kelincahan. Daud itu bisa menang karena dia lincah, dia tangkap. Waktu dia ambil batu dari kantung gembala dia masuk ke umban dia, waktu dia lempar karena dia lincah bergerak sehingga umban dia bisa kena di dahi daripada Goliat, dan dia Goliat kena batu daripada Daud, dia Alkitab bilang dia lambat dan jatuh dan dia kalah. Daud itu menang. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak sih binatang apa sih yang paling lincah di dunia ini? Yang menang, yang tahu jawabannya dapat kopi keren. Ada yang tahu nggak? Dapat sepeda dong. Oh iya, dapat sepeda, benar. Kok tahu sih? Ada yang mau berondong nggak berondong? Kera. Binatang kera ya. Okay. Binatangnya itu biasanya ada dekat banget sama rumah kita. Suka ada di dalam rumah kita juga. Tikus. Cockroach. Tikus. Kecoa. Oke. Binatangnya nggak gitu suka. Kadang kita pikir kenapa binatang ini mesti ada. Tapi tenang teman-teman, hari ini kita akan mulai mengagumi binatang. Kita akan mulai hormat sama binatang ini. Oke, binatang ini jorok. Kecoa. Bisa terbang. Kecil. Kecoa. Nyamuk. Temannya nyamuk. Lalat. Lalat jawabannya. Oke, teman-teman. Jadi binatang yang paling lincah di dunia itu namanya lalat rumah. Lalat di dalam rumah kita. Kenapa dia dibilang paling lincah? Jadi menurut Ali, itu sayap dia itu sempurna. Kemampuan dia bernavigasi dari sayap itu sempurna. Lebih jago dari seluruh pesawat terbang yang ada di dunia. Dia bisa menungkik bolak-balik itu secara sempurna. Dan yang kedua, matanya dia, kata Ali ya, kata saya, itu bisa mengcapture gambar. Kalau manusia itu 1 menit itu 1 detik itu 50-60 gambar. Dia bisa 5 kali lipat. Jadi waktu dia lihat itu kecepatan pertama. Yang ketiga, buat manusia 1 detik, buat dia itu 2 kali. Jadi kalau kita tepuk tangan cepat, buat alat itu kita kan dia cepat ya, kita tepuk. Tapi kalau buat alat di slow motion. Nah, jadi bisa bayangkan teman-teman, dia begitu lincah. Karena dia begitu lincah, saya yakin sekali teman-teman, bahwa lalat ini sejak zaman Mesir ada lalat ya, lalat tiket. Saya yakin juga sampai anak cucu kita, saya berani jamin teman-teman, lalat bertahan. Kenapa dia bisa bertahan dari zaman dulu, bahkan zaman dinosaurus ada lalat. Kenapa sampai sekarang dia masih ada? Karena dia lincah. Teman-teman, kalau kita mau bisnis kita tetap ada. Jangan lupa, itu penting sekali buat kelangsungan hidup bisnis kita, keluarga kita, layanan kita. Oke, saya mau tutup dengan 1 ayat supaya lebih keren. 1 Samuel 17 ayat 47, 1 Samuel 17 ayat 47 ini mengkonklusikan semua yang kita ngomong di season baru ini. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, sekali lagi. Sebab di tangan Tuhanlah musim ini, sekali lagi. Sebab di tangan Tuhanlah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Thank you banget teman-teman.
Sampai jumpa. Selalu kuat di setiap sesi, setiap season. Selalu kuat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you. Wow, kita beri aplaus banget buat Bro Erianto Chang. Kayaknya Sharing malam ini tuh sungguh menguatkan banget, di samping menguatkan buat firman Tuhan, sekaligus motivator. Nih kayaknya Bro Erianto cocok jadi om motivator juga nih. Amin. Motivator. Hah? Keren, Bro. Pastor Jeffrey Rahmat malu loh kalau dengar dia ngomong kayak gini. Masa sih Betul, lu? betul. Iya, Firman Tova juga malu, Be. malu loh. Iya. Lu, bos. Iya. Oke, Pak Erianto, ini ada satu permintaan dari member kita di sini. Itu nanti slide-nya apakah boleh ya di-share ke kita gitu? Boleh, Ada boleh. teman Kita kita. nanti beri ke Pak Bro Bani, bisa WA-in, Be. Harus bayar, bro. Itu Harus susah bayar. buatnya. Saya. Pak, makasih banget buat sharingnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menanggapi. Saya berpikir bahwa belajar tentang Daud itu sangat indah banget ya. Dimana kita mempersiapkan, memang benar-benar persiapan senjata itu penting banget. Terus kita pada saat kita mempersiapkan, kita harus menghadapinya. Kita dengan senjata kita yang ada, walaupun kita kecil, walaupun kita nggak ada apa-apanya dibanding lawan, tapi kita berpersiapan itu dan bisa menghadapi itu. Kemudian kita juga bersikap lincah. Teman-teman di sini ada yang mau menanggapi? Pak Mars, mungkin ada 1-2 tanggapan atau pertanyaan. Boleh ya Pak Erianto untuk tanya ya Pak? Siap. Halo, Thank you. Pak Fani. Terima kasih ya. Ya, malam Pak Mars. Ya, tadi aku lagi nyetir, jadi ini baru sampai rumah, jadi ini baru buka videonya. Ya, memang nggak semuanya saya dengar, soalnya masih mandi tadi, jadi tapi sangat luar biasa ya, Bro Ricang ya. Sangat luar biasa di mana kita dengar kisah Daud. Memang dalam pergumulan hidup ini banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi menghadapi tantangan pandemi ini ya. Dan Bro Chang sudah memberikan kunci agar kita berhasil mengatasi berbagai masalah dalam hidup ini ya, diantaranya ya kita berserah kepada Tuhan ya, kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Di samping itu juga saya dengar tadi kita mempersiapkan diri kita juga dalam menghadapi masalah ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita ya kita pasti juga akan gagal. Dan yang tadi juga sudah saya dengar juga bagaimana kita harus mempunyai strategi ya, strategi dalam menghadapi. Mungkin teman-teman ya banyak bisnis di sini sudah ada strategi baru dalam menghadapi permasalahan ini. Mungkin inovasi-inovasi baru yang didapatkan. Istri saya juga sih ada bisnis kecil-kecilan, jadi ya memikirkan strategi bagaimana misalnya untuk online dan sebagainya. Ya, sangat luar biasa malam hari ini. Terima kasih, Bro. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Ada satu tanggapan lagi atau pertanyaan sebelum kita mau tutup? Di masa pandemi ini ya, kalau kita nggak mencoba terobosan baru, berarti kita tuh meragukan loh iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus keluar kan dari zona yang nyaman itu, yang dimana tadinya kita seorang karyawan atau tadinya kita seorang bisnis yang di masa sebelum pandemi kita sukses, terus tiba-tiba di masa pandemi ini kita naik turun apa segala macam. Tapi kalau kita nggak keluar dari yang kita mencoba hal yang baru, berarti kita meragukan iman kita kepada Tuhan. Justru kita harus keluar itu, kita mencoba terobosan yang baru tadi itu. Dengan satu apa? Ya tadi itu yang seperti dijelaskan, seperti yang persiapan untuk Daud ya. Jadi teman-teman, saya yakin dan saya percaya bahwa sharing pada malam hari ini memberikan kita suatu pengetahuan dan juga suatu penguatan dan motivasi yang sangat sungguh amat berharga banget. Jadi setelah selesai daripada Zoom ini bisa dipikirkan, kita mau apa nih? Kita mau ngapain? Kita mau pengen supaya dapat terobosan baru. Yang jelas ujung-ujungnya satu kan, uang. Supaya kita dapat uang. Nggak mungkin dong kita nggak butuh uang. Munafik kalau kita nggak butuh uang. Pasti kita butuh uang. Nah, dengan cara seperti apa? Ya kita harus berusaha. Gitu. Oke.
Oke, teman-teman, Pak Reno, apa ada yang mau ditanggapi? Satu. Ya, sementara ini enggak ada sih survival mode. Oke. Survival mode aja dan see what happen. Strategi pasti ada lah. Ya, thank you semuanya. Pertama, kami ucapkan terima kasih buat Pak Erianto ya sudah memberikan suatu sharing yang cukup bagus banget. Saya nggak salah, saya memilih Pak Erianto untuk bisa sharing pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan buat Pak Erianto Chang dan juga keluarganya dan juga bisnisnya. Tadi Pak Erianto sempat perkenalkan diri nggak ya mengenai bisnisnya bidang apa gitu? Lupa belum. Kayaknya belum ya. Belum Pak. Ya belum. Tadi terskip. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu gitu. Duit dia mah. Dia orang cetakan terkaya. duit. Enggak, dia orang terkaya di keluarganya. Amin. Keren. Gue juga pengen kaya saya dong. bukan orang paling kaya di China. Tadi kan Jack Ma nomor 2. Amin. Saya pikir Halim mau bilang, saya nomor 1 Pak. Wah, Halim luar biasa. Haka nomor 1. Halim mah nomor satunya Don Juan ya. Oh, kan gue optimis, Be. Ikutin Jack Ma. Amin. Dahsyat. Tenang aja. Optimis ya. Jadi orang yang Keren suka ya. kaya, ultra Pak kaya. Ya. Thank you, Pak teman. Andre, Saya bisnisnya di IT. IT kita khusus di edukasi. Jadi saya distribusi IT edukasi buat fokus kita di government sih. Jadi sekarang sejak ini sih kita udah mulai ya bisnis kita kebetulan lagi mulai jalan gerak lagi kan. Jadi PJJ ini sekarang kan lagi pembelajaran jarak jauh. Jadi kebutuhannya mulai lagi gede sekali. pantesan Be, makin kaya Be. Amin, didoain aja. Intinya kaya hati, ya kan? Jangan kaya banyak DM aja, bahaya, Bos. Be, tadi Kaya banget. Be, yang tadi Hah? Be, yang tadi lu bilang si Joshua itu yang waktu itu ikutin lu terus itu. Oh, enggak, Ishak masih bareng saya kok. Ishak masih bareng. Ishak masih bareng. Yang satu lagi namanya Joe itu Joku. Oh, nggak tahu. Yang mana? Joko ini masih muda juga, umur 27, hebat-hebat. Dia chapter udah di DKI 5 ya, Be? Di DKI 5 ya. Dulu naik motor, kemarin ke rumah kantor saya dulu naik motor betul, sekarang udah naik versi, bayar kontak. Iya, hebat lah. Saya tanya, kamu punya stok berapa banyak? Jo, 6 miliar kok. Dulu modal berapa? 3 juta. Wah, hebat. Wih, gak keren. Itu juga kadang-kadang sering minum kopi keren, makanya keren. Amin. Keren. Jadi, Oke, Pak Boleh, Andre, ada yang mau ditanyakan, Pak? by the way, maju terus. Thank you buat undangannya. Saya mesti off. Thank you. Billy lagi di mana? Ya. Oke. Kita tutup dalam doa ya. Kita doakan Pak Erianto Chang ya. Mungkin Pak Halim bisa tutup dalam doa, Pak. Saya ya? Ya. Oke. Saya berdoa. Oke. Mari kita doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan suatu masukan kami dan input yang bagus malam ini Tuhan. Kita bisa bersharing. Kau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Bro Erianto Chang yang sangat memberikan suatu semangat baru buat kita untuk bisa menjadi suatu orang yang optimis untuk menghadapi masa depan kami. Apapun yang ada di depan kita saat ini, kalau Tuhan bersama kita, Tuhan, kalau Engkau bersama kami, Tuhan, tidak ada yang mustahil, Tuhan. Di hadapan kami semua, Kau pimpin kami untuk melewati lembah-lembah atau apapun yang menghalangi kami. Saya yakin dengan kekuatan semangat, inovasi baru, kelincahan, dan strategi yang baru, seperti Daud mengalahkan Goliat, kami akan bisa melewati proses yang Kau berikan atau ujian yang Kau berikan ini bagi kami semua, Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga untuk pembicara kami, Bro Erianto, supaya berikanlah kasih karunia-Mu terhadap keluarganya, terhadap bisnisnya, terhadap semua teman dan koleganya, Tuhan, agar bisa bersatu dan berkomunikasi dengan baik dengan dirinya, Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa untuk chapter Bendera HI 12, supaya semua member dan pengurus serta Presiden chapter diberkati oleh kasih karunia-Mu, sehingga mau
memberikan pelayanan yang terbaik buat Engkau Tuhan, agar selalu memberikan kasih karunia itu kepada setiap orang yang ingin dilayani dalam hal bisnis dan pelayanan Tuhan. Saya yakin Engkau akan memberikan suatu kekuatan kepada mereka semua untuk menjadikan chapter ini berkembang dan multiplikasi Tuhan. Karena sesuai dengan firman-Mu bahwa pelayanan ini harus kepada segala bangsa dan multiplikasi sampai ke semua orang. Tuhan, kami sebentar lagi akan kembali ke rumah masing-masing dan kembali ke keluarga kami masing-masing. Berikanlah kami semangat untuk besok pagi agar bisa bekerja kembali dan melayani Engkau kembali, Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, amin. Amin. Kita foto dulu ya, baru Pak Rianto bisa keluar. Amin, amin. Ya, yuk foto dulu yuk. Bro Tio, bisa tolong dong tampilkan mukanya. Bro Ferry, foto ya. Gua kayak Steve Jobs dong. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Thank you semua Bro Bani, thank you Bro Thank you Erianto semua. atas Semuanya. ya luar biasa persiapannya. Thank you semua. Thank you, Babe. Harry. See you next week. See you next week. See you. Bless you. Thank you, Bro Bani. Thank you, bye.